Sudah nampak, Kak? Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan memulai pertemuan kedua kita terkait dengan materi habitat resources linkages, ya, yang merupakan satu pertemuan dari beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan terkait dengan mata kuliah karakteristik dan pengelolaan sumber daya kelautan tropika atau SL 56652, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, seminggu sebelumnya, kita sudah berbicara terkait dengan Introduction to Ecosystem Services, yang dimana materinya bagaimana proses-proses ekologi ini itu berkaitan dengan human system. Dalam konteks ini, irisannya terdapat di bagaimana jasa ekosistem, baik produk maupun jasa ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai benefit, ya, atau avoid cost, biaya untuk penghindaran dari adanya pembiayaan seperti itu. Nah, tentu saja ini adalah konteksnya bagaimana kemudian sistem sosial ekologi pesisir dan laut itu ditunjukkan, gitu. Manusia mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan ekosistem pesisir dan laut untuk kesejahteraan mereka. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan masuk kepada kuantitatif model dan software yang terkait dengan bagaimana habitat resources linkages ini dinilai seperti itu. Baik. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kita harus memahami terlebih dahulu, ya, ini sudah pernah saya sampaikan kemarin, bagaimana kesejahteraan manusia itu akan hadir ketika sumber daya alam. Ini nampak nggak lingkaran saya nih? Sorry. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Pointer saya nampak nggak? Nampak, Pak. Nah, ini. Nampak ya? Sekarang nampak ya? Oke. Nah, bagaimana kemudian sumber daya alam ini bisa memberikan kesejahteraan manusia jika dan hanya jika, ini bahasa matematik kan, jika dan hanya jika ada interaksi di dalamnya. Dalam hal ini adalah bahwa sumber daya alam, termasuk diantaranya pesisir dan laut, memberikan jasa ekosistem, ya, yang berguna bagi masyarakat, di mana masyarakat atau manusia itu memanfaatkannya dalam bentuk berbagai macam kegiatan atau aktivitas, sehingga secara real manusia bisa memperoleh manfaat dari keberadaan ekosistem pesisir dan laut dalam hal ini. Nah, tentu saja konteks inilah yang kemudian menghadirkan kepada kita bahwa sumber daya alam ini bisa dinilai sebetulnya, gitu ya, untuk menghadirkan seberapa besar sih sebetulnya nilai manfaatnya, begitu. Nah, inilah konektivitas antara manusia dan sumber daya alam ini disebut sebagai habitat linkages, begitu. Jadi habitat dalam hal ini ya ekosistem, ya, linkages dengan manusia. Nah, konteks linkagesnya seperti apa? Nah, ada syaratnya di situ, ada yang dinamakan dengan jasa ekosistem. Nah, terkait dengan ini, kalau kita lihat, saya adopsi ini dari Ardianto 2013, ya. Kita lihat misalnya di situ ada ekosistem, ya, ekosistem. Dia mempunyai linkages dengan perikanan, ya, dengan ikan, di mana linkages ini kemudian dia bisa menghadirkan keuntungan ataupun manfaat, dalam konteks ini uang, gitu. Nah, tentu saja harus ada effort yang dilakukan oleh para penangkap ini ataupun para untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini. Tentu saja siapa yang kemudian
berinteraksi di dalamnya. Nah, dalam hal ini nelayan kan begitu. Nelayan dia pergi melaut begitu, ataupun pergi ke sekitar ekosistem pesisir dan lautan dengan menggunakan alat tangkap, dengan menggunakan armadanya, kemudian dengan menggunakan alat tangkapnya dia lakukan durasinya dari misalnya dari malam hingga pagi atau dari pagi hingga sore. Itu tergantung jenis alat tangkap yang digunakan dan juga tergantung apakah masyarakat di sebuah wilayah pesisir dan laut itu kebiasaannya seperti apa. Nah, ketika nelayan itu datang ke laut atau ke fishing ground, itu ada ikan yang kemudian ditangkap, di mana ikan tersebut merupakan spillover, ya, merupakan spillover dari ekosistem, ya, merupakan hasil sebetulnya. Nah, kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa habitat dalam hal ini pesisir, mangrove misalnya, kemudian lamun dan terumbu karang itu merupakan tempat spawning, spawning, kemudian nursery dan juga feeding ground bagi biota pesisir dan laut. Nah, ketika ekosistem ini mampu menyediakan daya dukung perairan, ya. Nah, disinilah kemudian bentuknya bahwa ekosistem memproduksi, tanda kutip begitu ya, mampu memproduksi barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau dilihat dari sini berarti ikan ataupun udang misalnya, ya. Nah, dimanfaatkan kemudian dia nelayan ini ada nelayan yang kemarin kan sudah saya sampaikan tuh ada yang subsisten, ada yang tradisional, ada yang modern, bahkan ada yang hanya untuk kebutuhan rekreasi saja, ya. Nah, ikan yang dimanfaatkan kemudian dijual, ada sebagian yang dimakan. Kalau subsisten itu semuanya dimakan untuk kebutuhan hidup keluarga begitu. Kalau tradisional sebagian untuk kebutuhan hidupnya, sebagian lagi dijual. Kemudian hasil penjualannya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain begitu. Kalau modern bukan lagi sebagian tapi seluruh hasilnya itu digunakan untuk dijual, ya, dijual untuk kebutuhan industri misalnya. Nah, sementara untuk rekreasi lain lagi. Setelah didapat yang diambil itu hanya untuk ada adrenalin. Karena bagi mereka ketika strike gitu ya, ikannya itu menangkap kailnya, menangkap umpannya, kemudian terjadi tarik menarik antara si ikan dengan manusia dalam hal yang rekreasi ini, kemudian disitulah adrenalin mereka bermain. Nah, setelah diperoleh, kemudian dipoto, lalu kemudian dikembalikan. Nah, itu rekreasi. Nah, tetapi secara keseluruhan, saudara sekalian, ya, kehadiran mereka untuk memanfaatkan itu tidak akan mungkin tidak mengeluarkan biaya. Nah, inilah di situ ada demand consumer, ya, konteksnya, ya, baik untuk kebutuhan subsisten maupun yang rekreasional. Nah, ini gambaran bagaimana kemudian ekosistem mempunyai keterkaitan dengan perikanan dalam hal ini, kemudian bisa dihadirkan nilainya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita menilai, melakukan upaya untuk melakukan pengukuran berapa besar manfaatnya seperti itu, berapa besar nilainya. Nah, De Groot et al. Tahun 2002 itu membuat skema bagaimana kemudian pengelolaan itu dibangun atas dasar input dari ekosistem, basisnya tetap ekosistem. Maka kenapa kemudian di dalam perikanan itu ada yang dinamakan dengan FIFM misalnya, EAFM, Ecosystem Approach for Fisheries Management. Jadi pengelolaan perikanannya itu berbasis ekosistem. Sehingga ketika membangun sebuah kebijakan, dia tidak meninggalkan ekosistemnya gitu. Ya, ada yang diperlu untuk direhabilitasi misalnya, ya. Ada yang kemudian harus dijadikan sebagai reserve area misalnya, ya, daerah inti yang tidak boleh sama sekali diganggu. Ada juga yang pemanfaatan terbatas dan sebagainya. Nah, tentu saja proses-proses itu, anakku sekalian, ya,
ini terjadi basisnya tetap ekosistem structure dan proses. Ya, di mana ekosistem structure dan proses ini didesain sedemikian rupa ya untuk bisa tetap, bahasanya ya, untuk bisa tetap. Nah, kalau untuk bisa tetap itu berarti kan harus ada mitigasi supaya ketetapan itu berkelanjutan. Nah, untuk itu kenapa seperti itu? Karena ekosistem itu punya fungsi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan di dalam nomenklaturnya Costanza et al. Ya, memang tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh De Groot et al. Tetapi secara substansial mereka saling beririsan. Contohnya seperti ini, bahwa ekosistem itu mempunyai fungsi untuk memberikan regulasi, fungsi regulasi. Ya, regulasi itu berarti kan dia mengatur apa yang diatur. Nah, tentu saja ada terkait misalnya water treatment misalnya salah satu aturannya. Lalu misalnya gas produksi gas dan sebagainya. Itu regulasinya, atau iklim mikro misalnya. Nah, ini sama nomenklatur yang disampaikan oleh De Groot et al. 2002 dengan Costanza itu sama untuk yang regulating. Nah, di Costanza dibilang adalah regulating services. Nah, kemudian De Groot et al. Menyatakan habitat. Nah, sementara di Costanza et al. Menyatakan supporting services atau supporting function, ya. Bagaimana fungsi dari sumber daya itu mendukung. Nah, prosesnya mendukung. Kalau mendukung itu kalau di ekuivalensi kan sama hampir dengan daya dukung kan begitu, ya. Kalau kita mengenal daya dukung, makanya carrying capacity di situ. Nah, konteksnya hampir sama. Habitat ini tadi kan sudah saya sebutkan, ada spawning ground misalnya, feeding ground, ya, nutrient cycling itu bermain di situ. Kemudian juga ada nursery ground, tempat asuhan. Nah, artinya ada korelasi begitu antara habitat dengan supporting services yang disampaikan oleh Costanza et al. Nah, kemudian anak-anak sekalian, selain habitat juga ada fungsi produksi. Nah, ini. Jadi ekosistem itu memberikan produksi. Produksi berupa apa? Berupa barang. Barangnya apa? Nah, tergantung ekosistemnya apa dulu begitu kan. Kalau misalnya di mangrove kita tahu barangnya diantaranya adalah ikan lanak misalnya, ikan kepiting misalnya, atau udang misalnya, atau juga baramundi, ikan ikan kakap putih seperti itu. Nah, produk produksi ini jelas-jelas memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ekosistem pesisir dalam hal ini mampu menyediakan barang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhannya. Ya. Nah, di dalam nomenklaturnya Costanza et al. 1997, production ini disebut sebagai provisioning services. Ya, provisioning services. Oke. Nah, berikutnya yang keempat ada information. Ya, information itu segala hal yang terkait dengan bahwa keberadaan ekosistem itu mampu memberikan nilai estetik, ya, nilai estetik, kemudian untuk edukasi dan sebagainya. Nah, di dalam konteks De Groot et al, di dalam konteks Costanza et al, information service ini atau information function ini itu diekuivalensi dengan culture services, ya, cultural services. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, bagaimana kemudian kita menghitungnya? Nah, kita harus lihat tuh barang dan jasa apa yang disediakan oleh ekosistem tersebut berbasis kepada klasifikasi fungsinya, gitu. Nah, ketika sudah diketahui ya klasifikasi fungsinya, tentu kita bisa kemudian menghitung pendekatannya berbasis kepada ecological value kah, social culture value kah, atau berbasis kepada economic value. Nah, tentu saja production itu lebih banyak di economic value misalnya. Ya, production. Kalau jasa bagaimana? Jasa bisa di antara ecological value atau social culture value. Kita regulating yang lainnya seperti regulating sama juga, bisa lebih pendekatannya adalah ke ecological value. Nah, bagaimana dengan information atau culture service? Nah, kebanyakan diantaranya berbasis kepada dua ini, ya, social culture value atau economic value.
Nah, dari konteks ini setelah diketahui keseluruhan barang dan jasa yang kemudian dicoba dinilai, ya, dinilai. Nah, kemudian penilaiannya itu setelah dikalkulasi ditotalkan sehingga dapatlah kemudian nilai keseluruhan dari ekosistem yang bersangkutan. Nah, biasanya anakku sekalian ya, biasanya total value ini bentuknya ya itu persatuan, misalnya rupiah ya, kita bahasanya rupiah per hektar per tahun. Bahasanya seperti itu karena memang yang dilihat covernya begitu, ya luasannya. Nah kalau luasannya sudah diketahui, maka kita akan bisa nilai itu. Kenapa per tahun? Karena memang setiap tahun dia akan terus-terusan begitu. Sehingga kalau dijaga ya pasti servisnya itu tetap akan terus-terusan bisa diperoleh oleh masyarakat setempat. Nah setelah total value ini diketahui, tentu saja itu akan menjadi proses berikutnya bagaimana para policy maker ini ya membuat keputusan-keputusan terkait dengan upaya pengelolaan dan kebijakan-kebijakan terkait itu diarahkan begitu. Nah, tentu saja arahannya itu adalah sekali lagi berbasis kepada ekosistem. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya belum, Pak. Lanjut. Oh, lanjut ya. Oke. Oke. Nah, bagaimana kemudian mengukurnya? Oke. Nah, mengukurnya ini kalau berbasis kepada konvensional konvensional itu ada beberapa pendekatan ya. Kalau tadi bahasanya ekosistem ya. Nah, sekarang kita namanya itu total economic value. Nah, di dalam total economic value dilakukan ada yang dinamakan dengan use value atau non use value. Nah, di dalam di dalam use value itu terdiri dari direct use value, manfaat yang langsung gitu. Kemudian nilai manfaat atau nilai kegunaan tidak langsung, nilai kegunaan ya, use ini nilai kegunaan. Kemudian ada nilai lain gitu ya, nilai option dari keberadaan sebuah ekosistem. Lalu kemudian di non-use value ada big waste value atau eksistensi value ya. Contohnya di sini misalnya untuk direct use value diantaranya tamasya ya, berarti rekreasi itu masuk ke penggunaan langsung, nilai penggunaan langsung ya karena dia manfaatkan keberadaan jasa untuk misalnya pemotretan yang dipotret ya objeknya ya misalnya ekosistem mangrove atau ekosistem terumbu karang atau ekosistem lamun. Nah, bagaimana kemudian use value yang lain memancing? Yang memancing, yang dipancing adalah ikan. Ikan tadi sudah saya sampaikan berkorelasi dengan keberadaan ekosistem. Maka kemudian dia langsung bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan berenang? Sama, berenang di sekitar misalnya ekosistem terumbu karang untuk melihat snorkeling dan sebagainya misalnya. Yang menjadi objeknya apa ya? Terumbu karang. Tidak akan mungkin terumbu karang itu berkurang misalnya hanya dengan cara melihat saja. Nah, ini adalah semua berkaitan dengan penggunaan langsung. Bagaimana penilaiannya, anak-anak sekalian? Tentu saja dilakukan dengan travel cost method misalnya, ya. Terus kemudian contingent valuation. Misalnya. Lalu kemudian indirect use value, penggunaan tidak langsung seperti pengaturan komponen biokimia misalnya, kemudian production function, ya. Oh ya, satu lagi untuk yang di direct use value ini bisa digunakan dengan effect on production, ya. Terus kemudian fungsi ekosistem bisa diantaranya production function, basis untuk misalnya mengetahui nursery ground, feeding ground ataupun spawning ground untuk melihat misalnya carrying capacity-nya. Ada juga averting behavior atau hedonic price ya. Hedonic price ini salah satu yang sering juga digunakan untuk menilai nilai dari lingkungan begitu. Kemudian ada option value, jaminan mendapatkan aset yang ada misalnya seperti kunjungan di masa depan, tentu saja penggunaan metodenya dengan contingent valuation. Lalu ada nilai warisan, ada nilai keberadaan, penggunaannya seperti ini. Nah, ini bagaimana mengukur nilai ekonominya berbasis kepada total economic value ya. Nah, penggunaan metode-metode tadi yang diperlihatkan begitu, itu ada yang mudah, ada yang sulit, ya.
Tentu saja penggunaan kemudahan dan kesulitan ini tergantung dari jenis data yang diperoleh. Nah, basisnya ini bahasanya adalah diperolehnya data sebetulnya, sehingga menjadi lebih sulit di perhitungannya begitu. Nah, misalnya kalau harga pasar, ya ini bahasa harga pasar lebih banyak di effective production ya. Tentu saja harga pasar ini basisnya adalah apa yang terjadi di pasar begitu. Pertanyaannya sangat mudah kan, tinggal cari misalnya berapa yang dijual misalnya, terus kemudian harga yang diterima oleh dia berapa. Nah, itu udah ketahuan, akan bisa membentuk pola demand schedule seperti itu. Nah, kemudian nilai pengeluaran langsung ya biasanya terkait dengan cost effective analysis atau preventive expenditure. Bahkan di situ bisa ke arah penggunaan kompensasi ya, kompensasi. Nah, penggunaan kompensasi ini biasanya terkait dengan misalnya di KLHK itu sering ada kompensasi untuk kehilangan jasa ekosistem. Nah, tentu saja kompensasi payment ini dihadirkan di situ. Nah, kompensasi payment ini bisa berbasis kepada penentuannya kesepakatan di luar pengadilan atau langsung berdasarkan keputusan pengadilan. Ya, sehingga nanti kalau basisnya berdasarkan kesepakatan berarti kan nilainya itu adalah nilai kesepakatan, arrangement value. Tetapi ketika kemudian diputuskan oleh pengadilan, compensating-nya itu bukan lagi voluntary ya. Kalau tadi kan voluntary itu sukarela. Yang diputuskan oleh hakim itu kompensasinya langsung gitu ya, punishment ya, sehingga bukan lagi sukarela tapi ya mau nggak mau besar. Apakah bisa digunakan sebagai alat untuk menghitung untuk menilai sumber daya nilainya seperti apa? Bisa ya, itu pendekatan. Lalu kemudian nilai pasar implisit, surrogate market, ada hedonic price ya. Kita sering menggunakan travel cost approach misalnya, travel cost method ya. Lalu kemudian ada nilai pengeluaran implisit dengan menggunakan replacement cost. Kemarin saya coba sampaikan replacement cost itu salah satunya adalah penggunaan bagaimana nilai proteksi untuk nilai proteksi shoreline ya, atau fungsi penahan abrasi dari ekosistem pesisir dan laut itu bisa dinilai dengan menggunakan atau memperbandingkan penggunaan pembiayaan pembangunan breakwater misalnya ya. Nah, itu replacement cost. Lalu kemudian ada artificial market dengan menggunakan contingent valuation, dan terakhir adalah non WTP, non willingness to pay. Ini beberapa sudah ada energy theory of value ya, misalnya oleh Dr. Nurul misalnya, yang dari SPL ya, menghadirkan nilai energi dari sebuah energi seperti itu. Ya, intinya adalah dari mudah ke sulit ya, hadirnya dilihat dari apakah kemudian nilai-nilai tersebut sesuai begitu, dan bisa diperoleh dengan baik atau tidak, dengan mudah atau tidak seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan UNEP tahun 2014, ini monetary based ecosystem service valuation and accounting tekniknya bisa dilihat lebih dalam ya. Deskripsinya misalnya supply based berdasarkan production function, terkait dengan perubahan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem ya, akibat ada perubahan dari ekosistem service tersebut ya. Contohnya misalnya perubahan kehilangan perikanan akibat dari penebangan, misalnya penebangan hutan mangrove misalnya dan sebagainya ya. Kemudian ada demand base atau market, ada market price, misalnya how much it's cost to buy. Nah, ini kan bahasanya kan langsung kita tanyakan kepada orang yang berkenaan dengan responden, sebagai responden kita misalnya. Ya, contohnya misalnya harga dari timber itu apa ya, lupa. Kayu ya, kayu mangrove misalnya. Terus kemudian berapa harga ikan, atau berapa kemudian kalau hutan dia bisa menyediakan air
Nah, air, tapi kan itu hutan ya, bukan di wilayah pesisir dan laut. Kemudian travel cost diantaranya kemudian disebutkan deskripsinya seperti apa, example contohnya juga seperti apa, hedonic pricing dan sebagainya, sampai kepada meta analisis ya, value transfer begitu. Nah, value transfer ini khusus gitu ya, itu ada unit value yang ditransferkan, atau ada WTP function atau meta analisis. Ya, masing-masing itu bisa digunakan untuk menilai. Ya, walaupun tidak semua pendekatan ini bisa bisa diimplementasikan begitu ya. Tetapi sebagai sebuah pendekatan tentu saja ini sangat mungkin untuk dilakukan ke depannya. Saya sendiri tidak semua saya lakukan untuk menilai dari sebuah sumber daya. Ya. Lalu bagaimana dengan software-software yang terkait untuk menghitungannya? Nah, ini ada paling utama itu adalah Excel ya. Nah, Excel itu untuk menghitung regresi linear berganda untuk menghasilkan koefisien ya, dari koefisien yang diestimasi, lalu kemudian baru bisa mengestimasi nilai seperti itu. Nah, ada SPSS juga sama, dia menghadirkan regresi linear berganda untuk memperoleh misalnya estimasi koefisien misalnya. Minitab juga sama untuk menghasilkan estimasi koefisien. Atau Maple digunakan untuk estimasi nilai dengan menghadirkan grafik-grafik, bisa ada di dalam Maple ini. Grafik ini ya, grafik misalnya demand schedule atau demand schedule ya. Nanti akan nampak di Maple. Lalu Penzim. Nah, Penzim juga sama, modeling untuk menghasilkan estimasi status atau nilai, atau Stella gitu ya. Nah, terakhir Invest. Invest ini modeling ya, bahasanya modeling. Lalu dia bisa menghadirkan estimasi status atau nilai sampai kepada kebijakan. Nah, Invest ini basisnya lebih ke bagaimana nilai ini kemudian bisa mempengaruhi atau bisa mempengaruhi sebetulnya konteks kebijakan pengelolaan ekosistem secara keseluruhan. Nah, ini core jurnalnya, teman-teman sekalian. Kalau untuk bagaimana konektivitas antara jasa ekosistem sebetulnya ya, itu dihadirkan sejak tahun 1997 dari sebuah jurnal Nature ya, itu oleh Robert Costanza begitu. Nah, dia menghadirkan the value of the world ecosystem services dan natural capital. Nah, 97. Lalu kemudian dikoreksi tahun 2014, bukan dikoreksi sebetulnya dikeluarkan lagi updatingnya ya. Jadi perubahannya bagaimana ekosistem dunia ini, kekayaan ekosistem dunia ini dihitung kembali begitu. Dan itu mengalami lonjakan yang luar biasa dari sisi nilai. Dengan tentunya kehadiran dari keberagaman teknik-teknik yang kemudian bisa berkembang untuk menilai konektivitas antara ekosistem dan dengan manusia, seperti itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Lalu kemudian di dalam jurnal Ecological Economics itu dikeluarkan oleh De Groot et al. Ya, tadi tahun 2002. Di dalam itu ada tipologi klasifikasi sumber daya gitu ya. Ada 4 tadi kan, ada fungsi regulating, kemudian production, kemudian habitat dulu, production, kemudian terakhir adalah information. Nah, dari situ kemudian dia coba padankan dengan good and services-nya. Dia lakukan tuh 23. Nah, kalau di Costanza et al. 97 ini 17 ya, 17 barang dan jasa yang bisa diderivasi. Nah, sementara untuk De Groot et al. Itu 23. Tapi pada akhirnya tahun 2014 kembali ke 17 barang dan jasa dari sebuah ekosistem dunia seperti itu. Untuk kalau ada yang tertarik lagi yang lain, tentu saja ini tulisan saya, Pak Tri dan juga Pak Luki dan juga Pak Yusli begitu ya. Social Ecological System of Recreational Fishing. Ya, ini adalah konektivitas sebetulnya bagaimana nilai rekreasi itu bisa dihadirkan dari keberadaan ekosistem seagrass ya, ekosistem lamun ya.
Nah, ini juga ada referensis ya, nanti bisa dicari ya, bisa dilihat sendirilah ya, bagaimana nilai-nilai yang terkait dengan ekosistem ini bisa diperoleh. Walaupun tidak semua juga sebetulnya berkaitan ya, ada juga yang Development of Fisherman Resilience Index, ya, bentuknya modeling. Itu kalau ada yang mau tertarik menggunakan itu juga bisa, gitu ya. Ini contoh-contoh ada referensinya. Oh ya, satu lagi rekan sekalian ya, saya ini hari ini tuh sebetulnya ada seminar nasional ya. Waktunya itu kemudian dimajukan gitu. Jadi saya mungkin akan minta izin hanya sampai dengan selesai ini ya, selesai mungkin ya, nggak terlalu panjang gitu. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada yang diinginkan ditanya dan sebagainya, saya welcome saja lebih lanjut gitu ya dari hasil ini. Terus kemudian untuk perhitungan sebetulnya nanti bisa dilihat pada metodologi, sebetulnya metodologi pendidikan. Oh ya, ini Sita mau angkat tangan. Silakan Sita. Iya Pak Yudi, maaf. Tadi sebenarnya yang ini Pak, soal averting behavior, saya itu baru dengar Pak. Itu gimana ya Pak tadi penjelasannya, maaf. Yang averting behavior, penghitungan averting behavior itu. Tadi yang pas. Oh ya, ya itu penggunaannya ya. Nah, terus yang yoga Tama ya. Iya. Terus terang saya sendiri belum pernah menggunakan itu. Itu kan yang ada yang ada di teorema seperti itu ya. Sementara saya sendiri belum pernah menggunakannya. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan di sini ya. Averting behavior. Sebentar. Terus Pak, sebelumnya lagi. Satu lagi, iya. Nah ini nih. Oh, yang adverting ini sebetulnya ya. Ya, averting ya. Ya, ini lebih cenderung ke promosi sebetulnya, bukan promosi. Diartikannya saya lupa ya. Saya lupa, tapi intinya sih sebetulnya saya nanti cari lebih dalam deh, siapa Tama. Oh iya nggak apa-apa. Adverting behavior ini. Soalnya saya juga baru dengar Pak Yudi, maaf. Jadi ya nggak apa-apa. Penasaran, ya. Saya juga lupa ini artinya adverting atau averting ya, lupa saya. Adverting kalau nggak salah itu. Ya, nanti saya cari lagi deh. Saya cari lagi. Ini kan sumbernya juga dari saya lagi, dari disertasi saya. Saya lihat lagi dulu ya. Oke, iya Pak Yudi, siap. Oke, ya intinya itu sih ya. Kita lanjut ya dulu ya. Nah ini ada referensinya, silahkan dilihat ya. Kemudian nanti dibaca-baca lah. Ya, ada beberapa hal yang sudah dipublikasikan sehingga bisa terlihat, nampak bahwa ada nilainya gitu. Nah, terkait dengan yang lain ya, dari The Groot et al. Misalnya ini ecosystem function-nya, kemudian good and services-nya gitu ya. Regulation function misalnya terdiri dari gas regulating, climate regulation dan sebagainya ya. Penggunaannya dia lebih banyak menggunakan avoid cost tuh. Ya, avoid cost, jadi biaya penghindaran gitu untuk gas ini gitu ya. Lalu kemudian penggunaannya sendiri saya nggak terlalu tahu ya, tapi range monetary value-nya per satuan hektar per tahun dihitung 7 sampai dengan 265. Tapi sekali lagi ini bahasanya umum, jadi fungsinya fungsi untuk keseluruhan gitu, makanya dihitung 7 sampai dengan 265. Kalau untuk pesisir sendiri seperti apa? Nah, itu ada komponen lainnya ya. Nanti bisa dilihat lagi. Lalu untuk habitat function misalnya terdiri dari refugium function sebagai habitatnya, kemudian juga nursery function misalnya. Kemudian production function diantaranya berbasis pada makanan yang dihasilkan, raw material, kemudian genetic resources, medical ya, sumber daya obatan yang bisa
dapat atau diperoleh dari keberadaan ekosistem ini menjadi barang yang bisa dihadirkan gitu. Kemudian juga ada ornamental ya, misalnya di terumbu karang ada ikan hias misalnya ya, terus kemudian di mangrove misalnya akarnya itu bisa jadi tanaman hias dan sebagainya ya. Tapi yang jelas itu adalah ornamental resources. Lalu kemudian ada information function, di situ ada aesthetic information, recreation, and tourism gitu ya, sampai kepada pendidikan, ilmu dan pendidikan ya. Di situ disampaikan ada 23 barang dan jasa ya. Nah, penggunaannya ada direct pricing, point cost, replacement cost, faktor income, travel, hedonic pricing, sampai kepada group valuation ya. Nah, nampak di sini misalnya untuk yang information function ini lebih banyak menggunakan contingent valuation ya. Dengan contingent valuation itu nanti dicari apa namanya penggunaan berapa dia bersedia untuk membayar misalnya ya, untuk membayar keberadaan dari sebuah ekosistem untuk culture dan artistik ya. Spiritual juga sama seperti itu. Nah, kalau yang recreation ini itu lebih banyak tuh, lebih banyak penggunaannya dengan direct market ya, atau dengan menggunakan travel cost ya. Jadi contingent valuation juga dan juga travel cost. Nah, bagaimana kemudian kita coba menghitungnya, penggunaannya? Itu ada beberapa terkait dengan tadi kan saya bilang demand schedule. Nah, demand schedule itu sebetulnya dari A ini sampai dengan ke sana ya. Jadi kurva permintaan sebetulnya. Kenapa kurva permintaan yang dijadikan sebagai alat perhitungan begitu? Karena yang dihitung adalah yang di bawah arsiran yang di bawah kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu sendiri dalam konteks kita disebut sebagai willingness to pay. Jadi sepanjang sepanjang titik-titik yang ada di sini ya, itu adalah willingness to pay. Ya. Consumer product consumer surplus dan juga production surplus itu untuk sebuah komoditas itu basisnya hanya CS dan juga NR ini production surplus ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada input produksi yang bisa yang harus dikeluarkan, harus disediakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga nilainya adalah pertambahan dari consumer surplus dan production surplus atau net trend ini ya. Nah, berbeda dengan komoditas. Untuk untuk ekosistem ya, untuk ekosistem basisnya pendekatannya adalah konsepsi consumer surplus fungsi ekosistem begitu. Nah, fungsi ekosistem itu adalah ini carrying capacity-nya, misalnya maksimum carrying capacity, atau kalau bahasa misalnya perikanan itu kita ada yang maksimum economic yield-nya begitu ya. Itu di sini. Jadi kuantitas maksimumnya. Nah, sehingga arsirannya adalah nilainya adalah itu di belakang kurva permintaan ya, dan di sebelah kiri dari kurva penawaran begitu ya, sehingga perhitungannya pertambahan dari consumer surplus ditambah dengan nilai total revenue dari sumber daya tersebut seperti itu. Tadi misalnya saya sebutkan ketika masyarakat itu hanya bersifat subsisten, anakku sekalian, pertanyaannya adalah apakah ikannya kemudian tidak bernilai? Nah, justru bernilai karena kehadiran mereka untuk datang menyediakan waktu begitu ya untuk mengambil dengan menggunakan alat dan sebagainya, itu ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya ini kemudian menjadi nilai ya dari ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan subsisten seperti itu. Jadi konteksnya nilai dari fungsi ekosistem ini berbasis kepada arsiran di belakang kurva permintaan
dan di sebelah kiri dari kurva supply. Tuh, saya udah soak. Lalu bagaimana mengukur nilai ekonominya? Kembali lagi basisnya ada market good, ada non market good ya, baik dengan berbasis kepada harga pasar atau juga pendekatan langsung ditanyakan, atau juga ada bisa state preference, retail preference ya. Nah ini konteksnya yang market good itu bisa langsung ditanyakan kepada masyarakat gitu ya. Misalnya tadi kan penggunaannya untuk efek on production dan sebagainya ya. Lalu kemudian bagaimana dijalankan gitu ya beberapa metode. Nah, saya akan kenakan 3 metode penting ya. Ada contingent valuation method, dimulai dengan identifikasi stakeholder kunci, kemudian melakukan didesain kuesionernya, kemudian nanti disampling respondennya. Tentu saja respondennya itu harus dilihat apa yang pengguna dan juga bukan pengguna. Terus kemudian dari hasil sampling responden harus ditabulasi dulu untuk kemudian dianalisis, baru kemudian kita bisa identifikasi nilai ekonominya. Bagaimana mengestimasi willingness to pay? Ada 2 pendekatan gitu ya. Ada pendekatan min WTP ya, baik dengan pendekatan Cobb-Douglas ya, yang ini ataupun yang linear. Nanti dari hasil min WTP ini diperoleh total benefitnya itu adalah min WTP dikali dengan populasi ya. Jadi misalnya gini, hasil perhitungan kita menyatakan bahwa rata-rata masyarakat di desa misalnya Bondongan misalnya, desa Bondongan untuk keberadaan ekosistem mangrove yang ada di sekitarnya itu hanya 50.000 ya, 50.000 per tahun misalnya ya, hanya mau mengeluarkan 50.000 per tahun. Ini tergantung misalnya 50.000 per tahunnya untuk kebutuhan apapun gitu ya, basisnya bisa bentuk nilai uang atau kalau tidak menjaga dan sebagainya ya. Lalu bagaimana menghitung total nilai dari ekosistem mangrove tersebut? Ya, tinggal dikalikan dengan jumlah populasi desa tersebut ya. Tinggal dikalikan dengan jumlah populasi desa tersebut sehingga diperoleh total benefitnya. Lalu kalau misalnya kita mau tahu per hektarnya seperti apa? Gampang ya. Perhitungan TB ini, total benefit ini, itu dibagi dengan luasan dari ekosistem mangrove yang dinilai seperti itu, sehingga diperoleh nilai dari ekosistem mangrove berbasis kepada pendekatan CVM ya, itu sebesar misalnya sekian sekian rupiah per hektar per tahun, yaitu total benefit. Lalu kemudian penggunaan metode berikutnya adalah efek on production. Ya, efek on production ini diidentifikasi dulu barang dan jasanya, bisa ikan, bisa udang, bisa kepiting, bisa rajungan, bisa lainnya begitu ya, hiasan misalnya dan sebagainya. Ya, tentu saja diidentifikasi dulu, kemudian baru diidentifikasi model produksinya. Ya, apakah basis Cobb-Douglas misalnya? Kenapa menggunakan Cobb-Douglas? Karena kita tahu bahwa dia ada punya daya dukung gitu, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dari biota ataupun komoditas yang dihasilkan dari sebuah ekosistem tentu saja ada carrying capacity-nya seperti itu. Lalu kemudian diidentifikasi nilai pasarnya, survei dalam hal ini. Lalu kemudian kita hitung analisis consumer surplus-nya ya, tentu saja dengan penggunaan tabulasi dulu dan sebagainya, sampai kepada kemudian baru diidentifikasi nilai ekonominya. Nah, langkah-langkah pendugaan nilai ekonomi sumber daya dengan menggunakan teknik EOP ini diantaranya kita bangun dulu fungsi permintaannya. Setelah dibangun fungsi permintaannya, baru kita transformasi ke persamaan linear. Nanti jatuhnya kita punya analisis kotak-kotak tabulasi ya, loan Q misalnya, loan Q itu jumlah ya. Kemudian price ini X1 ini, loan X1 ini lebih cenderung identik kita tempatkan untuk price misalnya. Sementara untuk yang lain ya, X2 misalnya untuk umur, X3 untuk pendidikan, sampai kepada karakteristik responden secara keseluruhan.
ya. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai alat untuk kemudian diestimasi dengan menggunakan apa beta-beta ini ya, diestimasi dengan menggunakan teknik eh, apa regresi linear berganda begitu ya, penggunaannya baik di Excel maupun bukan ya. Nah, di Excel ataupun di SPSS misalnya atau di Mintet. Nanti setelah diperoleh masing-masing koefisien untuk masing-masing variabel ini, maka akan bisa diketahui ya berapa kemudian karakteristik responden dan sebagainya itu mempengaruhi dari fungsi permintaan. Karena dalam fungsi permintaan itu kan yang ada di dalam grafik itu hanya price dan kuantitas begitu ya, karena price dan kuantitas. Nah, sehingga yang disediakan itu kemudian hanya X1 dan juga Q begitu. Nah, sementara yang lainnya dikategoris paribuskan, dianggap embed gitu ya, sehingga tinggal dikalikan antara koefisien yang diketahui dari hasil regresi dengan rata-ratanya ya. Misalnya rata-rata umur, rata-rata pendapatan, rata-rata lama sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian baru transformasi fungsi persamaan dalam bentuk harga linear ini. Ya. Langkah berikutnya ketiga dikembalikan untuk ke fungsi asal ya, sehingga yang tadinya banyak ya itu menjadi hanya Q sama dengan merupakan fungsi dari price misalnya. Lalu karena kita ingin melihat fungsi permintaan dalam bentuk persamaan harga, tentu saja tinggal kita balik begitu ya, sehingga fungsi persamaan harga itu dipengaruhi oleh jumlah yang dihasilkan, sehingga transformasinya itu di sini menjadi F ya, FQ sama dengan Q dibagi beta ya. Beta ini adalah eksponensial dari hasil kalkulasi tadi ya, kalkulasi dari sini nih ya, yang sini dijadikan 1, kemudian menjadi seperti ini ya, menjadi dipangkatkan per beta 1 ya, sehingga ketika kita ingin melakukan penilaian tinggal dibuat estimasinya, mengestimasi total kesediaan membayar ya. Total kesediaan membayar itu adalah di belakang kurva permintaan ya. Dibatasi oleh apa? Oleh rata-rata produksi yang dihasilkan oleh si responden ya. Kalau bahasanya kan kalau tadi dilihat misalnya di sini nih di dalam permintaan ini. Nah, ini kurva permintaan yang terbentuk dari hasil estimasi ya. Kemudian ini adalah rataan dari jumlah tangkapan ikan misalnya dari responden yang dibangun. Ini kan individu ya. Nah, sehingga nilainya adalah di belakang kurva permintaan ini. Perhitungannya dilakukan dengan pendekatan integral ya, integral dari fungsi permintaan, permintaan di ini ya, FQ ya. Terus kemudian dibatasi oleh rata-rata dari jumlah yang dihasilkan ya, sehingga diperolehlah nilai utilitasnya seberapa begitu ya. Nah, kemudian untuk metode langsung travel cost method kita gunakan untuk daerah wisata misalnya dengan wisata pancing atau wisata rekreasi menyelam atau rekreasi snorkeling dan sebagainya. Nah, itu nanti diidentifikasi dulu wilayah diidentifikasi dulu wilayah rekreasinya ya, kemudian ekosistemnya apa yang ada di sekitar wilayah tersebut, sehingga yang kita nilai adalah ekosistem yang bersangkutan. Nah, kemudian diidentifikasi responden. Siapa respondennya? Respondennya adalah pengunjung, karena kita ingin melihat biaya perjalanan sebetulnya.
Nah, pengunjung ini tentu saja bisa kita tanyakan kepada mereka biaya perjalanan total ya, dari mulai dia pergi sampai dengan datang ke lokasi ya. Kemudian diambil dengan teknik sampling, tekniknya itu accidental sampling ya. Jadi sekenanya. Jadi siapa yang ada hadir di situ untuk berwisata kita cari ya, kita ambil datanya. Lalu kemudian kita tabulasi, setelah dari tabulasi termasuk analisis biaya perjalanan masing-masing responden, baru kemudian dianalisis konsumer atau produsen surplusnya. Setelah itu baru diperoleh identifikasi nilai ekonomi dari ekosistem tersebut. Nah, penggunaan analisis datanya, fungsi atas kunjungan itu bisa dibuat dua ya. Ada yang basisnya individu, ada yang basisnya zonasi. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat fungsinya menggunakan awalnya sih Douglas, tapi kemudian diturunkan menjadi fungsi linier. Nah, ini langsung fungsi linier begitu ya. Nanti tinggal dihitung hubungan antara yang TC ini total cost dengan frekuensi ya. Begitu juga untuk fungsi permintaan atas kunjungan wisata mode zonasi ya. Hanya di sini bedanya ada kunjungan per zona per 1.000 penduduk ya, zonanya tergantung. Misalnya gini, Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya ada daerah wisata di Pulau Pari ya. Nah, orang yang datang ke sana itu kan berbeda zona, bisa zona Jawa Barat misalnya, bisa zona Jawa Tengah, bisa zona Papua dan sebagainya. Ini kemudian diperbandingkan masing-masing zona tersebut untuk menghadirkan berapa sebetulnya nilai kunjungan wisata ke lokasi tersebut berbasis pada zona. Nah, perbedaannya kalau yang di atas ini individu bisa langsung ya dari hasil lapangan bisa langsung dikalkulasi. Tapi kalau untuk yang zonasi ini harus dilihat juga dulu, misalnya persentase dari orang yang datang ke lokasi tersebut berapa persen dari Jawa Barat ya, kemudian diperbandingkan dengan 1.000 penduduk yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Nanti bisa ketahuan total kunjungannya seperti itu. Baru kemudian diperoleh demand schedule-nya. Tapi kebanyakan anakku sekalian penggunaan zonasi ini saya sendiri hanya menggunakan yang kunjungan wisata berbasis pada individual. Bukan berarti kemudian yang zonasi ini tidak bisa dilakukannya. Oke, bagaimana menghitungnya? Step-stepnya hampir sama sebetulnya dengan apa yang dilakukan untuk menghitung efek on production gitu. Bedanya hanya kalau di efek on production itu penggunaannya adalah key itu adalah kuantitas, tapi kalau di travel cost method itu adalah visit ya, berapa jumlah frekuensi dia berkunjung begitu. Lalu kemudian total cost-nya sendiri berapa ya, terus kemudian ada karakteristik responden. Lalu kembali lagi ditransformasi dulu untuk bisa diregresi. Itu kan tidak bisa penggunaan langsung dengan fungsi Douglas ini gitu. Tetapi harus dilinearisasi dulu dengan cara dilonkan di sisi kiri dan di sisi kanannya. Ya, sama penggunaannya ya sampai dengan perhitungannya pun hampir sama sebetulnya untuk yang TCM dengan menggunakan individu. Ya. Lalu ini saya coba hadirkan kepada semua mahasiswa ya. Ini bisa dipakai ya untuk penghitungan ya nilai utilitas ya untuk TCM dan EOP baik dalam porsi linier ataupun non linier ya. Linier yang bukan Douglas gitu ya. Kalau yang Douglas itu non linier ya. Sehingga tinggal diketahui total benefitnya kalau ingin mencari total benefit per satuan hektar per tahunnya tinggal menggunakan rumus ini. Ya. Terus kemudian nilai utilitas jasa ekosistem berbasis penilaian teknik CVM misalnya dengan metode seperti ini, nilai individu rata-rata, kemudian total benefit tinggal per satuan hektar per tahunnya dicapai berapa. Nah, terakhir ada benefit transfer.
Nah, untuk benefit transfer ini harus kita lihat dulu kalau bahasanya itu dari internasional, maka harus ada perbandingan antara data negara mana diperbandingkan dengan purchasing power parity Indonesia begitu. Kemudian dari situ kemudian diperlihatkan bagaimana PDB nasional gitu. Baru kemudian dilakukan dengan PDB provinsi. Jadi kalau misalnya di provinsi mana yang penggunaan PDRB-nya, ya. Tapi kalau misalnya datanya itu dari nilai benefit lokal atau domestik, tinggal langsung perbandingan PDRB saja, PDRB per kapita begitu ya, produk domestik bruto per kapita ya. Di daerah mana misalnya ingin nilainya ini adanya dari Papua misalnya. Nah, kita ingin menghitung di Jawa Barat, maka penggunaannya adalah standarnya Papua, ya, kemudian dikali dengan dengan rasio antara Jawa Barat dan Papua, sehingga nilainya misalnya gitu ya, kalau Jawa Barat itu 10, sementara kalau Papua itu 10 misalnya, sementara Jawa Barat 12, maka 12/10 dikali dengan value-nya. Maka akan dapat diperoleh nilainya untuk di Jawa Barat. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke mangrove fishery linkages? Nanya masih Pak Yudi, maaf. Ya. Kalau misalnya dalam valuasi ini kan, tapi ini mohon diperbaiki ya Pak. Saya pakai asumsi saya ya. Karena saya pernah tahu kalau bisa jadi satu peneliti dengan peneliti lainnya itu kan punya perhitungan, kan hasilnya berbeda secara angka ya, tiap melakukan valuasi. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan yang kedua, gimana caranya itu maksudnya menjadi sesuatu Ukurannya? yang Ya. Oke, good. Pertama, yang berbeda itu pasti tekniknya. Kalau tekniknya sama, maka yang berbeda itu pasti respondennya. Ya kan? Respondennya tuh pasti tidak sama. Kalau misalnya respondennya tidak sama, lalu basisnya bagaimana cara mencari yang terbaik. Nah, kita harus lihat ya, pertama dilihat hasilnya. Hasilnya itu berbasis kepada modeling misalnya. Tadi kan saya sudah sampaikan demand schedule ya, hasil estimasi dan sebagainya. Nah, itu bisa terlihat misalnya estimasi untuk parameter konstantanya itu berapa R square-nya misalnya. Ya, biasanya kita pakai adjusted R square ya. Lalu kemudian kalau di situ dia lebih besar, maka itu ada kemungkinan lebih bagus gitu ya. Bagus kan mendekati 1 biasanya kan, R square itu mendekati 100% ya. Tentu saja digunakan apakah dia penggunaannya kesalahannya itu 95% atau 99%. Sorry, kesalahannya yang ditolerir itu 1% atau 5%. Tentu saja yang 1% lebih baik dibandingkan dengan yang 5% atau bahkan bisa jadi 10%. Ya. Nah, setelah itu dilihat juga misalnya signifikansi model dari yang dibangun. Ya, signifikasi model itu bisa dilihat dari signifikasi F kalau di Excel itu. Ya, dilihat berapa apakah dia mendekati 0 atau tidak. Bahasanya kan kalau signifikan itu adalah harus lebih kecil daripada batas toleransi 0,05 ya. Itu batas toleransinya 0,05. Kalau dia signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka bisa diterima. Apalagi kalau dia sampai mencapai 0,00000 berapa gitu kan. Nah, itu signifikansinya. Lalu kemudian bisa juga dilihat dari masing-masing parameter yang dibangun dari model tersebut. Ya, bisa dilihat dari v-value-nya misalnya dari hasil regresi itu. Nah, dari situlah yang kemudian bisa kita perbandingkan gitu. Terus jumlah responnya juga bisa menentukan. Tentu saja yang terbaik adalah semakin banyak responden yang diperoleh, baru diperbandingkan dengan hasilnya pasti akan lebih representatif seperti itu.
Seperti itu, Sita ya. Itu sangat bisa dari sisi ilmiahnya bisa dilihat dari situ. Nah, Oke, iya. kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, bisa juga dilihat dari sisi keumuman, ya, keumuman begitu. Apakah umumnya seperti apa sih? Tapi keumuman juga tentu saja dilihat dari sisi benefit, bukan benefit, kualitas dari misalnya jurnalnya, ya, apakah jurnal lokal atau jurnal internasional, apakah teragitasi atau tidak dan sebagainya. Seperti itu, pertama ya. Iya Mas Yudi, boleh nanya satu lagi nggak Mas? Maaf Silakan, nih. silakan, silakan. Iya. Nah, kalau terkait invest, saya kan sempat baca-baca ya, maksudnya itu kan dari Stanford ya, Mas ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau di invest itu kan dia bisa sampai kebijakan. Tapi di metode valuasinya itu valuasi yang model apa yang diambil sama invest ya, Mas ya? Biasanya valuasi yang dipakai adalah benefit transfer ya. Oh, Karena kan untuk memasukkan itu ya dia perlu nilainya kan bukan, kalau nilai sendiri sih bagus juga dengan menggunakan teknik-teknik yang ada, tetapi tetap saja kebanyakan menggunakan benefit transfer dari tempat mana seperti itu. Kalau dilakukan sendiri akan lebih bagus. Jadi penggunaan invest itu semua inputannya itu ada inputan primer. Wah, itu akan luar biasa. Seperti itu. Ya. Oke. Iya, iya. Terima kasih ya, Mas ya. Tergantung Iya. input semua model, ya. Sekali lagi anakku sekalian ya, rekan-rekan sekalian, semua model itu menghasilkan output yang baik tergantung inputnya. Kalau inputnya bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Ya, Oke. akan valid begitu. Termasuk misalnya ini penggunaan data analisis data, penggunaan effect on production, misalnya contingent valuation atau travel cost method. Kalau inputnya jelek, ya pasti hasilnya juga jelek begitu. Maka kenapa kalau kita melakukan estimasi itu kan harus ada Blue, masih ingat gak Blue? Ya, Blue itu best linear unbiased estimation. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh bias gitu, nggak boleh bias gitu. Untuk mencapai penggunaan regresinya itu harus sampai ke sana gitu. Best linear unbiased estimation. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau maaf Mas Yudi, maaf nanya lagi ya, Apa? maaf ya. Silakan. Ini penasaran. Kalau berarti kan kalau misalnya tadi sempat dibilang sama Pak Yudi kan bahwa kalau inputannya langsung itu lebih bagus dibanding BTM ya. Berarti sebenarnya ini BTM ini kayak solusi terakhir ya kalau seandainya datanya Betul. nggak memungkinkan ya. Betul. Oke. Solusi terakhir. BTM itu solusi terakhir ketika kita tidak bisa menghadirkan nilai primer seperti itu. Tetapi saya juga gunakan BTM ini, tetapi penggunaannya nggak boleh plak. Kalau bahasa ini kita tuh plak ya, plek-plekan gitu ya. Nilai di mana terus langsung dijadikan nilai di situ. Ya ini bahasanya harus dilihat dulu. Harus ada justifikasi, lihat dari purchasing power parity misalnya, kalau nilai benefitnya dari internasional. Kalau nilai benefitnya dari domestik atau dari lokal ya tinggal perbandingan antara PDRB dan PDRB mana dengan PDRB mana seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan misalnya tahunnya tahun berapa, nah tinggal dicari tahunnya, basisnya dengan menggunakan IHK, indeks harga konsumen. Jadi ada lagi nih selain ini gitu. Kayak gitu. Kita. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Nah, ada juga terkait dengan mangrove fishery linkages. Ya, mangrove itu hubungannya dengan ikan seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, konteksnya, anak sekalian, dilihat dari di dalam fisheries itu ada carrying capacity. Ya, carrying capacity. Masih ingat nggak? Baru diajarin Bu Eva itu, Pak. Oke, baru diajarin ya. Atau gini, carrying capacity misalnya, itu kan K ya biasanya ya. Carrying capacity itu adalah kemampuan perairan untuk memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan individu intrinsik dari masing-masing biomasa yang ada di dalam.
Nah, kalau begitu, berarti kan itu tergantung pada luasan, betul nggak? Betul nggak? Betul. Jadi seberapa besar luasannya, tentu saja bahasanya bukan hanya luasan sih ya, nanti ada kesehatan mangrove dan sebagainya. Tapi biasanya umumnya kita simplifikasi luasan. Seberapa luas ekosistem mangrove, kayak begini, bahasanya kalau misalnya semakin luas ekosistem mangrove, kira-kira sumber daya ikannya semakin besar atau semakin sedikit? Besar. Semakin besar. Berarti ada kolerasi begitu ya? Ada kolerasi semakin besar mangrove-nya, maka semakin kuat dia memberikan daya dorong atau daya dukung terhadap pertumbuhan biomasa, betul kan? Nah, makanya berapa sebetulnya angkanya? Nah, di situ ada M itu adalah mangrove, ya. Alfanya itu magnitudenya, ya. Seberapa besar dia kekuatannya untuk memberikan dorongan untuk supaya carrying capacity-nya meningkat. Nah, itu disebutlah alpha M. Jadi carrying capacity merupakan fungsi dari M itu dihadirkan dengan alpha M. Seperti itu. Nah, pada konten dalam konteks perhitungan valuasi begitu, kita tahu bahwa H itu terdiri dari H itu adalah harvest ya. Harvest itu adalah catchability, kemampuan dia untuk menangkap ikan dari apa? Dari alat tangkap tentu saja ya, tergantung alat tangkap yang dipakai apa. Itu besaran dari H itu tergantung dari catchability dikali dengan jumlah biomasa. Biomasa apa? Biomasa dari ikan, misalnya ikan ya. Ya, dikali dengan biomasa, keberadaan dari biomasa, di mana biomasa tersebut itu dipengaruhi oleh adanya carrying capacity begitu. Ya. Nah, kemudian dikali dengan effortnya. Dikali dengan effort ya, dikali dengan upaya penangkapannya. Sehingga ketika kita memasukkan komponen sebentar saya coba cari mana supaya ada di mana ya? Kalau papan tulis itu ada di mana ya? Tahu nggak? Nggak tahu Pak, biasanya Bu Eva tuh yang pakai. Langsung pakai pennya mungkin Pak Yudi. Hah? Langsung pakai pennya mungkin. Langsung pakai pennya. Tapi kecoret nanti ininya, nggak apa-apa. Bu Eva sama Patri tuh lumayan high tech tuh. Iya ya. Ini kan gini nih. Fx sama dengan Rx I dikali dengan 1 dikurangi X per R. X per ya. Ya. Nah, ini kan K-nya nih. Ya, di mana K-nya itu bersis carrying capacity. Nah, sementara H itu sama dengan Q ya, Q dikali X dikali dengan E. Seperti ini. Ya. Q dikali E dikali dikali X dikali E. Ya. Nah, kita untuk supaya bisa menghadirkan X konteks ini berapa gitu ya. Biasanya kan kita lakukan gini kan ya. Gitu nggak? Ingat nggak? Untuk turunannya ini ya. Kan kita turunkan ya. Kita turunkan. Sehingga dpr ini sama dengan R ya
dikurangi dengan 2 R X, betul nggak? Berkah. Betul nggak? Iya, Ya, betul, betul. Sama dengan berapa ini? Sama dengan, berarti X-nya itu sama dengan K per 2 kan? Ya, K per 2 gitu ya. Nah, K per 2. K per 2 ini, ya, K per 2 ini bisa langsung dimasukkan sini sebetulnya ya. Jadi, I K per 2 E. Ini sama dengan I M alpha M per 2 E. Iya. Ya, seperti ini ya. Nanti hubungannya kalau kenapa bisa seperti ini? Ini ada lagi nantinya ada apa namanya? X. Susah juga kalau saya pakai ini ya. Ada susah. Ditambah ini kan fungsi pertumbuhan nih, dikurangi dengan HT. Kalau sustainable development, maka ini harus 1, ini sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena sustainable development itu orang yang akan datang itu harus bisa memanfaatkan biomasanya sama dengan biomasa yang sekarang. Ya, sehingga penggunaannya ya FX ini ya pertumbuhan yang diharvest itu harus sama dengan fungsi pertumbuhan. Nah, sehingga dari sini dan sini itu bisa dibuat Rx 1 dikurangi X per K sama dengan Q X T, sehingga kita alihkan begitu ya, kita alihkan, nah caranya ya, kita alihkan, X-nya hilang nih, X-nya hilang, X-nya hilang, terus kemudian jadi X-nya itu sama dengan, ini kita coba alihkan ya, coba kita alihkan, X-nya itu menjadi sama dengan Q per R, R per Q, R per Q, R per Q, R per Q, 1, 1, 1, Q per R. Harus di ini dulu ya. Kita buat itu deh. Ya, nanti 1, ini 1 dulu. 1 dikurangi X per K sama dengan Q per R dikali E. Ya, sehingga X itu sama dengan K
dalam tanda kurung 1 dikurangi Q per R. Nah, ini yang saya maksud dengan ini kemudian dimasukkan ke fungsi ini. Ya, ke fungsi ini. Sehingga akan menjadi ini. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Cuman itu M-nya dari mana ya, Pak? Kan tadi M itu- sudah dibilang nih, M-nya dari sini nih. Nah, jadi tinggal masukkan ke sini. Nih, nanti jatuhnya ini. Nah, gitu. M itu apa, Pak? Mangrove, mangrove. M itu mangrove, Oke, baik, Pak. ya. Oke, jadi nanti ini yang K ini itu akan jadi EM, alpha M nih. Nah, gitu. Yang ini alpha M, tinggal masukkan ke sana ya jadilah seperti ini. Oke? Jelimet ya? Oke. Jadi M itu diukur dari luasannya aja. Luasan mangrove, ya, luasan mangrove. Jadi luasan mangrove itu dia memberikan kontribusi terhadap carrying capacity, ya, itu sebesar alfa. Jadi yang tadinya Q dikali E dikali K, ya, itu menjadi Q dikali E, ada kan E-nya nih ya, K-nya ini menjadi alfa M, paham kan? Oke, paham. Jadi M itu fungsi dari K awalnya ya. Ya, M itu fungsi dari K. Ini yang di sini nih. K itu fungsi dari M, jangan dibalik. Carrying capacity itu fungsi dari M. Oh iya. Oke? Bayangkan Koefisiennya tadi dapat dari mana, Pak? dari hasil regresi. Jadi Oh, nanti hasil regresinya kita punya perkalian antara, ya, nanti ya ada produksi, ya, ininya kan ada produksi, terus kemudian ada E dikali M, effort dikali luasan mangrove misalnya, ya, tabulasinya. Kemudian berikutnya ada effort sendiri. Nah, sehingga dia bisa dihitung A-nya itu adalah ini. Terus kemudian B-nya adalah Q per R. Nanti tinggal dimasukkan tuh. Sehingga nanti tinggal memasukkan komponen ini ke dalam konteks ini dan rumus ini. Nah, seperti itu. Oke? Nah, ini baru perkenalan kan? Oke. Perkenalan dalam konteks bagaimana hubungan antara mangrove dengan fishery linkages. Jadi bagaimana kemudian penggunaannya tunggu di metodologi penelitian. Oke? Baik, Pak. Oke. Tenang, ini ada pembelajaran baru, pembelajaran berikutnya gitu. Ini hanya baru perkenalan kan? Namanya juga karakteristik dan pengolahan. Iya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Yang penting kalian tidak kehilangan bahwa prosesnya tadi seperti itu gitu ya. Mangrove dan fishery linkages ini hubungannya itu ada di carrying capacity. Ya, di mana carrying capacity itu didesain berdasarkan atau dicari berdasarkan luasan mangrove itu sendiri yang notabene magnitudenya dihadirkan dalam bentuk alfa. Jadi carrying capacity itu adalah fungsi dari mangrove, alfa mangrove seperti itu. Oke? Oke, Pak. Penggunaannya tinggal memasukkan untuk melihat bagaimana perhitungannya dan sebagainya dilakukan dengan turunan-turunan seperti ini. Sehingga untuk mencari perubahan dari perubahan dari produksi akibat ada perubahan mangrove itu bisa diperoleh.
Ini kan perubahan mangrove nih. Ini kan perubahan mangrove nih. Nah, kalau yang ini perubahan produksinya. Jadi produksi itu berubah kalau mangrove-nya berubah. Kayak gitu ya. Baik, Oke. Pak. Ya. Oke. Nah, nanti bentuknya ini ada T ya. Itu kan T itu adalah tahun berapa yang kita punya, kemudian mangrove itu luasannya sesuai dengan tahunnya, tahun berapa dan sebagainya. Lalu kemudian harvestnya juga sama sesuai dengan tahunnya. Bagus setiap tahun dari masing-masing mangrove ini ketahuan gitu ya dengan menggunakan analisis GIS ya. Kalau analisis GIS bisa diketahui, maka mangrove-nya juga bisa akan diketahui. Lalu kemudian HT itu adalah produksi dari ikan. Kemudian harga itu adalah price dari per tahun sesuai dengan tahun yang kita cari ya. Kemudian harga ya, betul, harga ikan. Sementara C itu adalah cost of extraction. Nanti baru kemudian bisa diperoleh total revenue-nya, lalu total produksinya berapa akan diketahui berapa nilainya. Seperti itu. Jadi nanti akan bisa ketahuan misalnya kalau mangrove-nya hilang satu satuan hektar, kemungkinan terbesar ikan yang kemudian tidak dapat diperoleh itu menjadi sebesar sekian. Kayak gitu, nah. Ya. Jadi betul-betul nampak bahwa ada keterkaitan antara ekosistem mangrove dan juga ekosistem ekosistem mangrove dan biotanya seperti itu. Ini kan di dalam ini saya kan tadi ada ya. Ya, XT 1 sama dengan XT biomasa saat ini ditambah dengan F dari XT-nya ya dikurangi dengan HT. Udah hilang kan? Oh, masih ada. Seperti ini. Ini tadi. Yang ini. Ya. Nah, itu untuk yang mangrove. Lalu kemudian bagaimana dengan seagrass? Ya, seagrass ecosystem services. Nah, bentuk ecological modelnya ataupun misalnya habitat linkages-nya bisa digunakan dengan seagrass fishery linkages juga begitu. Konteks processing services. Nah, dilihat dengan pertama, anak sekalian, berdasarkan Bolan tahun 2006, dia harus dihitung dulu SSI ya. SRI itu adalah Seagrass Resident Index. Ya. Ini lebih baku lagi ya. Saya gunakan juga di disertasi saya. Nah, Seagrass Resident Index ini akan dapat diperoleh, akan dapat ditentukan jika kita tahu misalnya ikan apa saja yang memang seumur hidupnya itu keberadaan mereka dari mulai juvenile sampai dengan adult feeding-nya itu di mana, berapa persen waktunya gitu ya. Nah, kebanyakan kalau yang di seagrass ini ikan-ikan yang misalnya ya ikan ini saya lupa ya. Ada di ini saya ya. Ada ikan-ikan tertentu yang memang basisnya bisa dilihat gitu ya. Dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalau resident index-nya di atas 5, maka kemudian hubungan dia dengan keberadaan ekosistem itu terasosiasi dengan baik begitu. Ya, kalau semakin terasosiasi murni ya jika Seagrass resident index-nya itu sama dengan 1 seperti itu. Ya, perumusannya perhitungannya dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, ini orang ekologi yang bisa memainkan ini. Lalu kemudian setelah diketahui tadi ya hubungan antara SRI-nya, Seagrass Resident Index-nya, maka memasukkan konten bagaimana seagrass itu memainkan peran untuk melakukan daya dukung terhadap ekosistem terhadap biota ya. Tentu saja C ini ya itu adalah fungsi dari pertumbuhan linear dari penangkapan ya, fungsi linear dari penangkapan dari keberadaan ekosistem ini. Lalu kemudian dengan asumsi bahwa betanya itu adalah fungsi dari luas mangrove seagrass, maka bisa diketahui sebetulnya dengan melihat seberapa
seberapa kuat dia bisa memberikan dampak terhadap keberadaan daya dukung di sekitarnya, ya. Dengan menggunakan teknik ini, maka akan diperoleh, ya, fungsi dari hasil tangkapan ikan di sekitar mangrove itu dipengaruhi oleh, ya, yang pertama adalah terkait dengan upaya penangkapannya, ya. Kemudian di mana upaya penangkapannya itu juga tergantung dari keberadaan luasan ekosistem lamun. Nah, dari sini bisa nanti ketahuan dengan regresi biasa akan seberapa besar sebetulnya keberadaan ekosistem lamun itu bisa memberikan dampak terhadap hasil tangkapan. Ya, dengan menggunakan teorema berikutnya, begitu ya, kita buat bentuk multiregresi dengan non-linear, ya, dengan tentu saja penggunaannya akan nampak, begitu ya, bagaimana hubungan ini diketahui dengan melihat si seagrass itu sendiri berdampak terhadap upaya penangkapan, ya. Sebetulnya penggunaan dari seagrass ecosystem service ini nanti bisa dilihat di disertasi saya sebetulnya, ya. Nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana pola apa yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan angka-angka berbasis kepada konstanta yang dibangun ini, ya. Nah, contoh misalnya terakhir, ya, untuk menghasilkan kajiannya, ya. Ini C itu jumlah tangkapan, hasil tangkapan, kemudian E tingkat upaya atau effort, ya, effortnya berbasis kepada effort di lokasi, begitu, tergantung dari keberadaan ikannya sendiri yang ditangkap. Kemudian dia dipengaruhi oleh luas area dari mangrove, gitu. Kemudian dia ditambahkan dengan median dari luas seagrass, ya, dari tahun ke tahun seberapa. Kemudian dikalikan dengan dipangkatkan dengan nilai SRI. Nilai SRI kita kan tergantung dari 0 sampai dengan 1, ya. Ya, di atas 0,205, ya. Maka kemudian dipangkatkan di sini. Lalu dari sini nanti diperoleh untuk catch loss-nya misalnya. Jadi, seberapa besar sebetulnya kehilangan dari luasan seagrass ini bisa mempengaruhi produksi dari ikan di sekitar seagrass, ya. Sementara nilainya sendiri tinggal dikalikan dengan harga ikan untuk bisa memperoleh nilai keseluruhan dari keberadaan ekosistem mangrove dalam fungsinya untuk menyediakan ikan di sekitar perairannya, seperti itu. Nah, itu yang seagrass ecosystem services. Ada pertanyaan dari sini? Pusing, ya? Iya, Mas. Harus ini kan namanya juga pengenalan, ya, Iya, harus dipraktekkan dulu ini biar kebayang. Prakteknya itu perlu waktu panjang itu, ya, untuk itu. Saya sendiri menghasilkan ini untuk jadi disertasi, kan. Oke, itu yang seagrass, ya. Kemudian bagaimana dengan terumbu karang? Nah, terumbu karang bisa menggunakan teknik ini, ya, untuk menghitung nilai itu. Basisnya kita peroleh ada nilai jasa terumbu karang itu tergantung dari tahun penilaiannya, tergantung juga berikutnya oleh keberadaan kualitas dari ekosistem terumbu karang tersebut, biasanya dinyatakan dalam persentase ini, ya. Kemudian jarak dari pantai terdekat dalam bentuk kilometer. Lalu dari hasil ini nanti bisa diperoleh tuh dengan memasukkan unsur ini, ya. Ini koefisiennya. Ini koefisien. Ini koefisiennya. Lalu kemudian variabelnya, jangan lupa variabel tahun misalnya. Misalnya kita ingin melakukan penilaian pada tahun 2021 ini, ya, tinggal di LON 2021.
ya. Kemudian berapa luasan berapa tutupan karangnya? Tutupan karangnya ternyata misalnya 60%, berarti loan 60, ya. Lalu kemudian berapa jarak dari pantai terdekat? Misalnya satu doang ya, loan satu nol biasanya kan, loan nol ya, berarti ini tidak berpengaruh gitu. Atau dua misalnya ya, loan dua dikali ini sebagai pengurang. Nah, sehingga setelah diketahui semua, ya, nilai ini akan jadi konstanta. Nilai ini setelah dimasukkan semuanya itu akan jadi konstanta lagi gitu. Konstanta misalnya alfa, ya. Alfa. Maka value-nya itu akan sama dengan, ya, karena ini loan, ya, ini alfa, maka kemudian dieksponensialkan. Dieksponensialkan dari alfa. Ya. Ingat bahwa ini adalah dalam juta rupiah. Jadi kalau mau RP juta rupiah nih, ya. RP juta rupiah. Sehingga kalau mau mengetahui seberapa sebetulnya perluasan per meter persegi, ini dalam bentuk meter persegi juga, ya, itu tinggal dikali dengan 1 juta untuk menghasilkan nilainya per meter persegi. Sampai di sini pertanyaan, ini lebih mudah, insyaallah. Kalau Sita kan Tama tinggal cari kualitas terumbu karangnya berapa persen daerah tersebut, kemudian dikali dengan pantai terdekatnya di mana itu, tinggal langsung dapat peroleh hasilnya. Langsung dimasuk-masukin aja ya kalau ini ya angkanya ya. Iya, kalau ini angkanya udah lebih praktis ya. Tapi ini maksudnya, baru rapid namanya, rapid assessment, rapid valuation. Jadi kalau untuk mencari lebih dalam lagi ya basis tadi yang De Groot et al. Tahun 2002 gitu. Dihitung satu persatu produksinya berapa, terus kemudian sampai kepada information systemnya itu. Kalau Stasa kan culture service kayak gitu. Ya. Nah, tapi penasaran Pak Yudi, maaf. Kalau jarak garis-garis pantai terdekat itu buat memastikan bahwa lokasi terumbu karang ini emang sering dimanfaatkan gitu kah apa gimana? Tidak. Jadi kalau dia semakin dekat kira-kira semakin ini enggak semakin besar atau kecil? Apanya nih? Keterancamannya atau ancamannya pasti. Ancamannya makin besar sih kalau makin dekat. Ya, itu. Ya, okay. Semakin jauh akan membuat semakin besar sebetulnya ya. Gitu ya. Oke, iya. Karena nilainya akan semakin kecil kan gitu. Oke. Iya. Oke. Nah, bagaimana kemudian perhitungannya, aplikasinya? Nah, kita lihat misalnya untuk di ekosistem mangrove di TWP Taman Wisata Gili Matra gitu ya, kita gunakan pendekatan BTM, ya, produksi makanannya, karena di sana tidak ada yang memproduksi makanan, ya sudah nggak apa-apa, nilainya ambil dari BTM-nya Konstansa et al. Tapi tentu saja seperti tadi saya sampaikan harus melalui proses gitu kan. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya pengali dengan purchasing priority, ya. Kemudian dihitung provinsinya di NTB misalnya. Nah, jadi nilainya seperti itu. Nah, bagaimana dengan rekreasinya? Rekreasinya tentu saja harus dicari. Nah, di sana ada itu ya jasa ekosistem mangrove untuk dijadikan jogging track, ya, tempat dekat camping juga misalnya. Nah, maka dibuatlah primer datanya, ada TCM, transfer cost method, sehingga diketahui misalnya untuk satu satuan hektar per tahunnya itu bisa mencapai 1,39 miliar, ya. Terus kemudian bagaimana dengan budaya atau persepsi lokal digunakan dengan keberadaan kawasan mangrove itu
penggunaannya seperti apa. Nah, ini penggunaannya adalah willingness to pay gitu. Ya, willingness to pay berarti kan kita cari willingness to pay dari di apa namanya penduduk di situ ya. Terus kemudian dicari rataannya, terus dikali populasinya, kemudian dibagi dengan luasan mangrove-nya. Maka diperoleh untuk persepsi ataupun budaya lokal itu mencapai sebesar apa? Kalau dikali dengan 10.000 ini, atau ini kan dalam bentuk hektar per tahun ya, dikali 1.000 ya, menjadi 172,73 juta per hektar per tahun. Ya, sehingga secara keseluruhan untuk nilai ekosistem mangrove di Taman Wisata Gili Matra menjadi sebesar 1,74 miliar per hektar per tahun. Seperti itu caranya gitu ya. Kita identifikasi semua fungsinya gitu. Nah, ini fungsi yang pertama, dia punya fungsi produksi makanan, punya, tapi di sana tidak ada yang memanfaatkan, misalnya jarang sekali memanfaatkan itu. Nah, maka kita cari padanannya dengan BTM ya. Penggunaan BTM dengan metode dari Konstansa ada dinilai. Maka produksi makanan bisa diketahui. Lalu ada bahan baku, ada, tapi di sana tidak banyak gitu ya. Sudah gunakan juga BTM ya, BTM ya dari Konstansa ya, sehingga nilainya ada. Gitu. Terus apakah sumber daya genetik? Ada sumber daya genetik, tapi di sana tidak ada yang memanfaatkan. Tapi kita ingin bahwa dilihat dari sisi nilai potensinya, maka cari dengan menggunakan teknik BTM, kita dapatkan dari Konstansa, maka nilainya dapat diperoleh. Seperti itu. Terus kemudian barang dan jasa dari sisi iklim juga sama seperti itu. Nah, berikutnya misalnya kalau untuk rekreasi, primer ada, bisa ada primer ya. Karena di sana memang digunakan. Maka penggunaan tekniknya adalah dengan menggunakan teknik travel cost method. Sehingga dengan melalui proses yang tadi ya, penggunaan perhitungan travel cost method, nilai surplus konsumen dan juga total dari willingness to pay, maka diperoleh hasilnya adalah sebesar ini. Lalu untuk primer budaya bisa dilakukan dengan menggunakan metodenya adalah contingent valuation method. Nah, setelah dilakukan survei, dilakukan tabulasi, dilakukan penilaian, maka diperolehlah nilainya sekian. Seperti itu untuk yang mangrove. Lalu kemudian bagaimana dengan lamun? Lamun juga sama, ya. Lamun juga sama. Nah, lamun ini ternyata tidak semuanya mampu disediakan oleh lamun, ya. Maka dilihat mana faktor-faktor mana saja yang bisa dinilai begitu. Produksi makanan ada nggak? Ada. Ya, ada. Tetapi di sana tidak banyak orang yang melakukan penangkapan di sekitar padang lamun gitu. Maka kita ambil berbasis kepada referensi dari saya misalnya, terus kemudian dengan menggunakan BTM lalu dihubungkan dengan nilai lokal, maka nilainya akan dapat ketahuan. Bahan baku kita ambil dari Konstansa et al. Ya, dengan menggunakan BTM, lalu internasional ini ya, kalau yang di atas lokal misalnya dari Riau ditransfer menjadi ke Lombok. Gitu. Ini juga sama, masih internasional, sama juga BTM bentuknya, maka diketahui sekian. Ya. Begitu juga yang BTM sama. Nah, kemudian untuk habitat atau daya dukung, kita lihat dari sisi dari daya saya misalnya dengan menggunakan BTM, ya, maka diperoleh nilai habitatnya itu adalah sebesar sekian. Lalu rekreasi di lamun tidak banyak, tapi kita ambil misalnya dari punya Wahyudin ini, terus kemudian PTM, terus dikondisikan dengan nilai lokal, maka akan diperoleh. Ya. Sementara untuk budaya bisa kalau itu dengan menggunakan lamun gitu ya, primer, terus kemudian CVM, terus kemudian nilai budayanya menjadi sebesar ini. Ya. Sehingga setelah ditotalkan semuanya ya dengan kondisi-kondisi yang ada, iklim, kemudian kontrol abrasi juga ya, maka jasa ekosistem lamun
itu bisa dinilai mencapai sebesar 800,86 juta ya per hektar per tahun. Nah, itu untuk lamun. Lalu bagaimana untuk terumbu karang? Nah, terumbu karang ternyata masyarakat juga ada yang memanfaatkan untuk kegiatan produksi gitu. Nah, maka dia primer ya, kemudian dilakukan dengan menggunakan tekniknya adalah effect on production ya. Hasil tabulasi, hasil analisis menyatakan bahwa produksi makanan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini bisa mencapai 61,46 ribu ya, berarti 61,46 juta rupiah per hektar per tahun. Lalu bahan baku saya tetap menggunakan Kostansa tapi BTM ya, sekian ya. Terus kemudian sama ini BTM juga akan diperoleh sekian ya. Dia juga punya gas, regulasi gas ya. Penggunaannya saya pakai BTM tidak dengan langsung ya, sehingga menghasilkan sekian. Terus Kostansa untuk BBT gangguan ini ya, BTM juga. Terus kemudian hasilnya menjadi sebesar sekian. Kemudian untuk kontrol abrasi ya, proteksi shoreline dengan menggunakan BTM hasilnya 870,22 ribu ya per hektar per tahun. Lalu kemudian habitat pakai BTM lagi. Sementara untuk rekreasi saya gunakan primer ya dengan menggunakan teknik travel cost method. Nilainya tinggi sekali. Kenapa bisa tinggi? Karena orang yang datang ke situ seabrek. Ya, terus banyaknya kita kalau datang ke TWP Gili Matra itu kayak bukan di Indonesia. Saking banyaknya orang dari luar gitu. Ya, dari mancanegara. Sehingga memang dia betul-betul dikhususkan untuk dan untuk ada di sana yang dipikirkan oleh mereka itu nyelam gitu. Sehingga penggunaan alat-alat penyelaman, kemudian penggunaan transportasi, ini masyarakat di sana merasakan dampak yang luar biasa juga gitu, sehingga besar nilainya rekreasi ya. Sementara untuk budaya persepsi lokal dengan menggunakan teknik CVM nilainya itu menjadi sekian, sehingga secara keseluruhan dapat diperoleh persatuan hektar per tahun untuk terumbu karang di TWP Gili Matra ini menjadi sebesar 37,30 miliar. Besar sekali ini ya, karena ada nilai dari rekreasi. Walaupun ini bisa debatable juga ya, nanti kalau ada yang bisa memberikan justifikasi lain, bisa saja dilihat juga dulu, misalnya dia berapa lama, berapa banyak responden yang diambil, kemudian bagaimana hubungan antara faktor yang mengestimasi dengan faktor yang diestimasinya untuk melihat modelnya yang terbangun itu signifikan atau tidak, lebih baik mana yang dipakai seperti itu. Ya. Lalu kemudian untuk jasa ekosistem perairan di TWP misalnya itu juga sama, ada beberapa faktor, ada beberapa yang dihasilkan ya. Saya gunakan primer karena memang pelagik di sana bisa diambil dengan menggunakan EOP, hasilnya karena nilainya lebih sedikit, memang nilai harga dari ikan pelagik juga lebih rendah daripada ikan yang di terumbu karang. Terus penggunaan BTM sekali lagi terjadi ya di sini ya dari Kostansa et al. Sekali lagi tentu saja harus dibarengi dengan justifikasi nilai berdasar kepada purchasing power parity, kemudian PDRB-nya Lombok dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Lalu di sini juga rekreasi ada dihadirkan dalam bentuk lain ya, selain terumbu karang gitu ya. Mereka juga ada wisata kano misalnya, wisata yang memang memanfaatkan air permukaan laut ya. Nah, sehingga diperolehlah nilainya menjadi sebesar 322,79 juta. 322,80 juta rupiah
per hektar per tahun. Budaya kita gunakan primer juga ya dengan menggunakan CVM, maka diperolehlah nilai sebesar 13,18 juta per hektar per tahun. Sehingga untuk ekosistem perairan ya, ekosistem perairan berarti di luar ekosistem mangrove, lamun dan juga terumbu karang, nilai dari ekosistem perairan ini mencapai sebesar 341,92 juta per hektar per tahun. Seperti itu yang bisa disampaikan, sehingga kita bisa lihat anakku sekalian, rekan sekalian ya, ketika kita coba lakukan penilaian aset sumber daya pesisir dan laut dari TWP Gili Matra secara keseluruhan dengan luas asetnya masing-masing mangrove sekian, kemudian lamun sekian, kemudian terumbu karang sekian, perairan sekian hektar ya, sehingga diperoleh total nilai aset dari keberadaan Taman Wisata Perairan Gili Matra mencapai sebesar 26,86 triliun rupiah ya per tahun. That's it yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf karena saya harus ikut seminar ya, waktunya diajukan yang tadinya jam 11 menjadi jam 10. Ini saya 5 menit lagi harus masuk. Seperti itu yang bisa disampaikan untuk sementara ya. Bukan sementara sih, sementara maksudnya final untuk mata kuliah ini, tapi sementara untuk kehadiran kalian di ESK. Jadi saya welcome kalian kalau menginginkan apapun ya yang terkait dengan tesis misalnya, terus kemudian materi ini juga silahkan menghubungi saya lewat HP saya yang sudah ada di Mbak Yulia ya. Demikian, saya buka sedikit lah. Saya langsung ngebut. Saya juga Pak. Hairul deh gantian deh. Hairul deh gantian Pak. Saya udah banyak nanya sih. Maaf. Silakan Hairul. Iya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan cuma yang di bagian kontrol biologis Pak. Itu untuk teknik valuasinya bagaimana ya Pak? Untuk mendapatkan kontrol biologi. Iya Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah menggunakan langsung, saya menggunakan benefit transfer deh. Jadi kita pakai benefit transfer dari tempat lain untuk bisa menjadi nilai di tempat yang kita nilai, yang akan kita nilai. Ya, tadi saya sudah sampaikan penggunaannya tentu saja harus sesuai dengan karakteristik lokalnya, ya seperti ini. Jadi kalau misalnya nilainya itu dari internasional, maka kita harus bisa memperbandingkan purchasing power parity dari tempat Indonesia dalam hal ini dengan purchasing power parity dari tempat asal penilaian. Dia menilainya di mana gitu. Terus kemudian setelah dari purchasing power parity diperbandingkan juga PDB PDB kita ya dibandingkan dengan PDB-nya dari Indonesia gitu. Sehingga kemudian ya kalau kita lihat lagi provinsinya di mana dibandingkan dengan rata-rataan gitu ya, rataan dari PDB nasional. Kayak gitu Hairul. Ya, Pak. Jadi kita Baik, menggunakan Pak. BTN, benefit transfer value. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Kayaknya udah dulu ya, Sita di hold dulu aja kita ya. banyak nanti kita bisa bekerja lebih banyak untuk untuk tesis kamu. Iya Ya. Pak, nanti di WA aja deh Pak ya kalau nanya-nanya nggak apa-apa ya Ya. Pak ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Luki oke juga tuh untuk bisa kamu mau arah itu. Wah, terima kasih Pak. Iya. Oh Sita ya, kamu kan dari SEI juga ya? Iya. Ya itu saya makanya juga, Pak. Iya. Mas Luki langsung oh Sita itu oke gitu. Karena kan tetap harus ada dosen dari internal kan, dosen dari ITB. Kayak gitu. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Pak Yudi. Ya, makasih banyak. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sehat selalu. Banyak. Terima kasih Pak Yudi.
Saya izin ya, saya langsung ke sana nih. Iya, baik. Iya, Terima Pak. kasih, Pak. Jangan dicabut, nanti saya langsung ke situ. Linknya mau dipakai lagi nggak, Mas? Enggak, Bu. Enggak ya? Ada Enggak, pertanyaan? Terima kasih Bu Yulia. Nggak ada. Kalau gitu linknya saya langsung tutup ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.